Ya, hari ini kita berada di Kongres Masyarakat Bekasi yang ada di Gedung Juang. Dan kegiatan hari ini kita Bang Nian TV mau meminta tanggapan para tokoh yang hadir di acara Kongres Masyarakat Bekasi. Yuk kita ikutin terus Bang Nian TV. Nah, buat abang, empok, encang-encingnya babe yang hadir di acara kongres, jangan lupa tinggalin pengalamannya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, gede diambekin, duit banyakin. Ini yang bacain puisinya. Iya. Saya kalian beranu ah dulu bentaran 1 menit ah. Enggak, ini Bang Indra juga. Oh iya. Nah ini nih jangan kita ngumpul-ngumpul ada taraf. Bang Romi, ini kan abang sebagai tokoh masyarakat kabupaten ya. Tanggapannya dengan Kongres Masyarakat Kabupaten Bekasi ini apa nih Bang? Ya kalau saya melihatnya dari ya sisi positif itu kan momentum masyarakat Bekasi, tokoh Bekasi yang muda, yang senior, ya banyak juga tadi yang kita lihat purna bakti dari birokrat, pejabat politik ini menampung keresahan-keresahan atau solusi-solusi yang mungkin sudah diserap lewat proses resmi seperti musrenbang tingkat desa atau kecamatan yang nanti ditarik ke kabupaten ini bisa melengkapi persoalan yang ya terutama lingkungan, tenaga kerja. Karena Bekasi ini kan luar biasa. Potensinya kenapa masih banyak masyarakat kita yang di usia produktif itu tidak terserap oleh industri. Ini saya lihat dari daftar undangan juga ya banyak dari latar belakang profesi yang cukup beragam. Ini menjadi hal yang positif untuk siapapun menjadi pemimpin, bukan hanya 5 tahun yang tadi kita simak dari sambutan Bang Radamin itu. Ini bahwa ini akan menjadi PR bersama siapapun yang nanti mendapat mandat atau amanah dari masyarakat Bekasi. Ini menjadi masukan yang sangat berharga sekali ya, terutama kalau saya sih melihatnya ya dari sisi sejarah bahwa Kabupaten Bekasi ini memang daerah yang rawan banjir. Ya bisa juga nanti kita usulkan gitu, tapi saya udah diskusi kecil semalam bahwa ya kenapa nggak bikin kanal gitu kan, dari hulu ke hilir gitu, dengan ada kita normalisasi kali Cibel yang sekarang tertunda. Dulu kan sudah ada rencana nanti ada kanal kontainer lewat itu dengan kondisi kredit yang cukup ya seperti tidak ada solusi. Mungkin ini salah satu jawaban nanti yang bisa apa namanya ya urun rembuk. Karena kan nyatuin orang Bekasi itu kalau teman-teman itu susah ya. Dengan luar biasa pemikiran yang ya egonya itu dinetralkan. Ini saya lihat juga tadi yang hadir itu dari berbagai warna politik, berbagai latar belakang profesi, tua muda itu ada di sini. Ini luar biasa. Luar biasa. Saya ya makanya dari Tarumajaya gitu. Jadi Tarumajaya kemarin. Dari Barusa, nanti yang dari Muara Gembong, itu berbagai penjuru dari 20 kecamatan, bahkan ada yang dari Kota Bekasi, Karawang, saya lihat itu tadi hadir semua. Ini kan menjadi sinergitas yang kalau bicara jadi satu momen jatuhnya ya Bang ya. Ya momen ini yang terus jangan cuma satu kali diadakan. Ya, evaluasi kan. Kalau kata Bang Namin tadi ya harus tiap tahun. Kalau 5 tahun kan terlalu pendek. Harusnya terus menjadi, kalau memang belum terselesaikan ya terus akan jadi PR bersama. Mudah-mudahan sih apa yang menjadi keprihatinan masyarakat Bekasi ya bisa terwakili di dalam apa resolusi yang disampaikan. Siap. Terima kasih buat abang kita yang luar biasa. Sehat selalu buat abang. Terima kasih banyak atas ya. Sukses buat teman-teman semua.
Bang Nian TV, kita lagi ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat-sahabat pemuda-pemuda dari mana nih? Karang Taruna. Karang Taruna. Yang dengar kabar 2029 mah ini udah anggota dewan. Amin. Kita kenalan dulu, Bang. Iya, saya Bang Goli dari Karang Taruna, Kecamatan Karang Timur, dan kita juga pengurus Garda Sakti Kata. Wah, siap. Nah, kalau Bang kita ini Saya Adang, Ustadz Adang atau gimana ini kan? Ya. Ustadz dari Karang Taruna Desa Edarmana, ya tepatnya di ujung timur Bekasi. Sih, Bang. Ini pandangan Abang sebagai pemuda Karang Taruna nih dengan adanya kongres masyarakat Kabupaten Bekasi ini, menurut Abang seperti apa nih? Ya, kita dari Karang Taruna mendukung, ya alhamdulillah acara ini diselenggarakan. Artinya di sini kita semua membuat rumusan tentang kemajuan untuk Kabupaten Bekasi ke depannya. Kita juga memulai sejarah baru karena beberapa tahun yang lalu para pejuang kita juga kan merumuskan tentang konsep Bekasian, ya maksudnya dari Jatinegara ke Bekasi, jadi sebuah kabupaten dengan kekompakan masyarakatnya, dan hari ini kita mulai lagi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara ini jadi menyatukan semua instansi pemerintahan, ormas-ormas, kelembagaan-kelembagaan pemerintah itu sendiri, membuat suatu mencetuskan suatu solusi buat permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi, yang seperti ketenaga kerjaan dan lain-lain. Oke. Menuntaskan permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita masing-masing. Sudah. Bang, sedikit tambahan, kalau menurut Abang nih, harapan Abang nih dengan salah satu harapan Abang tentang adanya kongres ini, salah satu aja harapannya sebagai pemuda Karang Taruna, gimana Bang harapannya? Harapan saya mudah-mudahan kedepannya bisa banyak peluang-peluang buat generasi muda untuk mengembangkan hobi, terus ya dari segi pekerjaan juga biar lebih mudah lah warga sekitar Bekasi untuk dapat kerjaan. Warga sekitar Bekasi apa warga khusus asli Bekasi, Bang? Khusus asli Bekasi. Setuju. Iya, oke. Terima kasih banyak buat abang kita dari abang-abang Karang Taruna nih. Terima kasih Bang buat abang Goli, Bang Goli. Bang Adang. Iya, sukses selalu buat kita semua ya Bang. Oke, terima kasih Bang. Nah, buat Bang Nian TV, kiri sama kanan ini yang luar biasa nih, tokoh pemuda iya, generasi milenial iya, ahli sejarah iya, pokoknya apa aja dah ahlinya ini sebelah kita. Nah, ini beliau dari Ketua Umum KHB. Apa itu KHB? Sedikit cerita dong, Bang. Ketua KHB itu apa sih? KHB. KHB itu Komunitas Historika Bekasi. Komunitas Historika Bekasi adalah kita ini ibaratnya perkumpulan orang-orang yang istilahnya bukan ahli sejarah. Salah tadi itu. Kita semua belajar sejarah. Oh, belajar sejarah. Wajar. Iya, kita kan awal dari kebingungan dengan sejarah sendiri, sejarah kampung sendiri, daerah sendiri. Makanya kita belajar bersama-sama untuk mengenal sejarah sendiri. Jangan jauh-jauh lah sejarah luar, sejarah kita aja dulu, sejarah keluarga kita, sejarah kampung kita, sejarah daerah kita. Tadi ini berarti hari ini salah satu sejarah nih, Bang Agah. Ini menurut Abang Agah dengan adanya Kongres Masyarakat Kabupaten Bekasi ini menjadi salah satu sejarah nih. Pendapat Bang Agah gimana nih? Ya, saya sangat mendukung acara Kongres Masyarakat Bekasi ini ya. Karena dari Kongres Masyarakat Bekasi ini nanti akan lahir suatu usulan, suatu ibarat kata rujukan untuk pemerintah, untuk legislatif, untuk eksekutif, bahwa akan dibawa kemana Bekasi kita. Karena kalau dari segi budaya aja nih, kalau segi budaya, saya sebagai orang yang berkecimpung di budaya, karena kita ini rancu Bekasi itu. Bekasi sebagai daerah yang ibarat homogen, yang berbagai macam suku bangsa ada di sini. Terutama kita dua lah,
Sunda sama Bekasi. Mm. Ironisnya kita dalam dunia pendidikan misalnya, kita itu ada yang janggal ketika bahwa di wilayah Betawi, wilayah utara, itu anak-anak kecilnya, itu anak-anak sekolah, usia sekolahnya itu diajar berbahasa Sunda di sekolah-sekolah. Iya, iya, iya. Tapi sedangkan dia kan akan tercerabut dari akar budayanya dengan belajar bahasa Sunda. Sedangkan di bagian selatan yang Sunda diajari berpakaian cara Betawi. Nah, Nah, jadi silang dong. silang. Nah, itu yang harus dipikirkan ke depan, bahwa kita harus melahirkan satu pelajaran, bukan pelajaran, istilahnya pemuatan lokal ya. Pemuatan lokal di sekolah-sekolah, bahwa budaya itu diajarkan sesuai dengan anak didik, peserta didik. Misalnya ketika ada di wilayah utara yang mayoritas Betawi, diajarlah bahasa dialek Betawi Bekasi. Iya, iya, iya. Ketika ada di daerah selatan, diajarlah bahasa Sunda. Jangan kayak sekarang, kan kebalik. Saya tinggal di Tambun, setiap ini tahun apa sebutnya? Ajaran baru. Tahun ajaran, bukan tahun ajaran baru. Nah, ibaratnya tes ini apa sebutnya? Ulangan bahasa Sunda. Suruh ngertiin. Kan keder. Sedangkan anak-anak di sini sehari-harinya ngomongnya kan bagian ora. Iya. Jadi bahasa Sunda. Nah, itu akan mencabut mereka dari budaya sendiri. Nah, itu mudah-mudahan dalam kongres ini, siapapun dari KHB, salah satu usulan saya buat di kongres ini adalah mengusulkan kepada pemerintah bahwa untuk ke depan melahirkan bahwa konsepnya itu anak didik, peserta didik itu diajarkan muatan lokal berdasarkan dia itu di wilayah mana, domisili, dominan. Iya. Jadi jangan orang Betawi diajar berbahasa Sunda, orang Sunda Sunda diajar Betawi. Bukan. Apa? Disuruh berpakaian Betawi. Kalau sekarang kan konsepnya kan sekarang gitu. Ketika yang mulai-mulai sampai situ. Nah, itu mungkin secara tidak sadar ya. Kenapa diajar bahasa Sunda? Karena Bekasi masuk Jawa Barat. Jadi diajar bahasa Sunda karena masuk wilayah Jawa Barat secara administrasi. Sedangkan secara budaya, kultural itu ada Betawinya. Kalau secara berpakaian, karena dia melihat bahwa pakaian apa sebenarnya kayak koko itu pangsi. Baju koko yang pakai kain di selempang itu kan seolah-olah itu muslim, baju muslim. Padahal itu jelas identik dengan Betawi gitu. Oh iya, secara nggak sadar gitu. Secara nggak sadar itu. Nah, makanya untuk ke depan usulan saya sih di kongres ini akan melahirkan satu usulan kepada pemerintah bahwa dalam konsep pendidikan ke depannya itu, dalam pendidikan muatan lokal itu akan diperbaiki lagi lah. Terus di Sunda juga bermasalah juga ketika kita Sundanya mengarah ke Priangan. Beda cerita lain itu. Kita harusnya lebih mengarah ke Banten. Kadang-kadang orang Sunda di daerah Bekasi ketika belajar bahasa Sunda, sedangkan dia datang kurikulumnya dari Priangan, keder juga, saya juga keder kadang-kadang. Karena berbeda sekali bahasa Sunda Priangan dengan bahasa Sunda Banten. Berarti dengan acara kongres ini jadi satu momentum nih, ada usulan. Blow up gitu ya. Iya, kita kan KHB sebagai undangan di sini. KHB akan mengusulkan kepada apa sebutnya? Khalayak umum. Panitia lah ini, panitia Kongres Masyarakat Bekasi ini untuk ke depan mengusulkan kepada pemerintah agar memperbaiki lagi dalam hal misalnya pendidikan. Nggak sekedar dieksekusi kali ya. Sekedar dieksekusi, bahwa jangan sampai terjadi itu tadi yang lebih jadi silang. Iya, orang anak Betawi Bekasi diajari bahasa Sunda, anak Sunda Bekasi diajari berpakaian Betawi. Itu aja sih yang menurut saya yang paling penting luar dari sisi budaya. Terima kasih buat Bang Ketua. Nah, sekarang kita pindah sama ponakannya Prabowo nih. Nah, di sebelah kanan kita nih kalau di KHB Jagernya. Jager dalam arti yang gagah, paling gagah. Ya, abang kita Abang Wawan Juang. Ya. Bang. Ya, siap. Dari tadi ketua bilang tuh ada usulannya tadi. Nah, kalau dari sisi abang nih, abang kan secara
domisili emang Tulen orang kemarin. Nah, ada nggak Bang usulan atau tanggapan Abang dengan adanya kongres ini nih Bang? Ya alhamdulillah para tokoh yang ada di Kabupaten Bekasi, ya itu tadi bilang ada tokoh agama, ada tokoh politik, ya kan, orang-orang berpengaruh yang ada di Kabupaten Bekasi kumpul hadir di sini untuk sebuah solusi, sebuah solusi apa nih permasalahan-permasalahan yang di Kabupaten Bekasi. Apalagi kita dari KHB nih Bang, Komunitas Historika Bekasi. Semua tidak lepas dari sejarah. Dari zaman Kerajaan Tarumanegara, ya kan, apa itu nama Bekasi, ya kan, ya kan, Bagasasi sampai jadi Bekasi, ya kan, Candrabaga dan lainnya. Itu kan udah jelas cahaya rembulan yang terang, ya kan, ya kan. Cahaya rembulan yang terang. Siapa sih orang yang nggak betah di tempat yang terang? Oh iya, kan itu. Benar-benar. Ya kan? Siapa dia kan betah. Nah, sekarang tinggal pemerintahnya yang punya wewenang di Kabupaten Bekasi, pikirkan solusi-solusi apa nih jalan keluarnya permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Contoh, banjir, oh iya, kejahatan. Sekarang lagi marak nih, kayak begal, ya kan, geng motor. Itu kan perannya yang punya wewenang, pemerintah. Nah, terus tenaga kerja. Nah, sekarang satu sisi gini, kenapa di Kabupaten Bekasi itu masih banyak pengangguran? Itu tadi kembali ke alur sejarah, cahaya yang terang. Orang dari mana-mana kan berbondong-bondong nih ke sini, ya kan? Ada ibaratnya nggak ada gulanya, ya kan? Nah, kalau kagak ada yang ngatur, kagak ada yang ngurus, ampar-amparan, orang kita nggak bakalan. Nah sekarang gini contohnya, ini maaf, bukannya kita berbicara suku atau apa enggak. Contoh ada yang dari dia menjabat sebagai HRD di dalam suatu perusahaan, ya kan? Yang dia bawa kan orang dari kampung dia. Nah, pejabat-pejabat ibaratnya yang ada di perusahaan tersebut itu hanya bawa orang-orang dia yang diutamain. Nah, sekarang orang kita yang nggak ada orang dalam, gimana mau masuk kerja? Nah, sekarang ini perannya di Snaker Bang ya. Itu perannya di Snaker. Itu. Nah, sebenarnya banyak sekali di Kabupaten Bekasi ini yang perlu dibenahin. Nah, alhamdulillah adanya Kongres Bekasi ini, ya mudah-mudahan insya Allah ada jalan keluarnya. Kita doain, amin. Itu aja yang saya sampaikan. Nah, tuh buat sahabat Bang Nian TV, inilah usulan-usulan dari beberapa tokoh muda. Jangan lihat mudanya tapi berliannya. Kita saksikan lagi. Yuk, siapa yang diajak ngobrol? Yuk. Bang Nian TV, kali ini Bang Nian lagi mau ngobrol-ngobrol yang salah satu, ya kalau ibarat orang mah ini tinggal meledaknya doang. Seniman, pemerhati juga, pokoknya luar biasa. Kita sapa dulu, kita kenalan dulu Bang Nian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Agus Sutisna, atau kalau nama panggung sih nama jalanan Somplak. Ya, Somplak. Saya di sini sesuai dengan apa tuh Bang? Partai Rakyat Adil Makmur. Nah, saya pendiri sekaligus sekretaris Kabupaten Bekasi. Sesuai dengan pakaian, seragam, baju. Ya, berarti kan harapannya ya. Iya. Nah ini Bang, Kongres Masyarakat Kabupaten Bekasi. Tanggapannya Bang Agus siapa nih? Kongres Masyarakat Bekasi harusnya menghasilkan banyak sekali ya, kesimpulan yang pada akhirnya akan menjadi nothing, gak jadi apa-apa tanpa ada sinergisitas. Yang ada kan banyak dari tokoh politik, ormas, LSM, masyarakat pada umumnya dan lain-lain, banyak banget tokoh agama dan segala rupa. Waktunya bersinergi lah.
sinergi yang lepas dari latar belakang segala rupa, kembali dari segala permasalahan yang ada kembali ke muara yang sama, yaitu rakyat adil dan makmur. Kalau ada sinergisitas dari semua tokoh-tokoh yang berkepentingan, yang kompeten, yang memang pada bidangnya, ahlinya pula kan. Wah, mantap. Nah, kalau menurut kamu, pendapat abang nih dengan adanya sejarah ini, apa nih harapannya? Apakah hanya kita tinggal kumpul doang udah pas itu lupa atau gimana? Harusnya menjadi agenda yang rutin, setahunan, bulanan, bahkan ada evaluasi bulanan, mingguan, segala rupa. Kalau memang tujuannya untuk ke arah masyarakat Bekasi yang adil dan makmur gitu, sejahtera, segala rupa, harus selalu ada evaluasi ya. Awalnya tadi dari sinergisitas itu kan nggak mungkin ya, tahun lagi kongres, tahun lagi ngobrol tanpa ada sinergi, sering ketemu, konsolidasi, komunikasi dari tokoh-tokoh tersebut, apalagi menjelang pilkada nih. Ya, mau apapun itu udah masyarakat lah. Yang penting hasilnya untuk masyarakat. Oke, sinergisitas itu kembali ke sinergisitas. Siap. Terima kasih buat abang kita, Bang Agus Somplak, buat Bang Nian TV. Yuk, simak terus obrolan kita bareng sahabat-sahabat tokoh-tokoh yang ada di Bekasi Raya ini. Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, buat sahabat Bang Nian TV, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bareng seniman kita. Aduh, yang tadi baca puisinya kita main merinding. Dengan abang siapa, Bang? Saya Iwan Bonik, jadi Ibon lah. Ya, Ibon. Bang, kalau dari sahabat-sahabat semuanya kan udah pada tahu nih Bang Iwan Bon siapa sih. Nah, tadi harapan abang nih dengan adanya kongres masyarakat Bekasi ini, harapannya apa Bang sebagai seniman juga, kolektor juga malah. Bukan kolektor, apa, barang rusak. Pedagang barang rusak. Ini harapannya apa, Bang? Harapan yang tadi saya baca itu kan intinya suatan tribal terkait Bekasi. 73 tahun Bekasi ada, tidak akan lepas dari suatan tribal. Kembali ke suatan tribal itu aja. Udah ada yang lain gitu harapannya? Harapan semoga apa yang diharapkan teman-teman yang berkongres ya bisa tersampaikan harapan-harapannya juga. Siap, terima kasih Bang Abang, luar biasa. Ditunggu karya-karya besar berikutnya. Insya Allah. Siap. Nah, tadi pendapat abang kita Bang Iwan Bonik selaku seniman yang luar biasa. Nah, sekarang beralih nih ke abang kita nih, kita kenalan dulu Bang. Dengan abang siapa Bang? Saya dipanggil sama teman-teman Farid. Bang Farid. Namanya Farid Nata Wiraguna. Nah, Bang, tadi saya sempat nanya-nanya nih sama beberapa sahabat-sahabat atau juga tokoh-tokoh muda. Kalau bagi abang sendiri, harapannya apa nih dengan adanya kongres ini nih Pak? Ya, sebetulnya kalau bicara harapan, semua manusia yang ada di Kabupaten Bekasi harapannya pasti yang baik-baik semuanya. Tapi kembali lagi pada unsur manusia pribadi masing-masing, bahwa kita semua meyakini bahwa Bekasi adalah miniaturnya Nusantara. Jadi semua yang bicara berkaitan dengan kebudayaan itu semua dari Sabang sampai Merauke itu adanya di Bekasi. Baik agamanya, multi etnisnya, sukunya, apapun ada di Bekasi. Makanya kalau kita bicara harapan, saya sebagai pelestari budaya atau pencinta budaya lah disebutnya begitu, ingin mengembalikan satu falsafah hidup manusia yang ada di Bekasi. Kita punya falsafah hidup namanya Swatantra Wibawa Mukti. Swatantra Tidak ada Wibawa lagi slogan Mukti. yang lain-lain kecuali satu Bekasi, Swatantra Wibawa Mukti. Tujuannya apa sih? Artinya apa? Tujuannya apa sih? Bahwa kita memahami tentang falsafah hidup atau sesanti. Sesanti itu sendi-sendi kehidupan dalam satu wilayah manusia dengan berbagai karakter manusia untuk menjadikan daerahnya itu membuat sesuatu yang akhirnya menjadikan kita semua kembali pada tatanan dan tutunan leluhur bangsa Nusantara. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau kita bicara sesanti Kabupaten Bekasi, salah satu sistem yang ada di dunia ini yang mudah-mudahan
sistem ini bisa kita pakai dan kita laksanakan untuk kemajuan dan keberkahan ya, untuk manusia yang ada di Kabupaten Bekasi. Tidak bicara agama, tidak bicara kultur, tapi kita bicara tentang manusia Bekasi. Oke, luar biasa. Terima kasih buat abang kita Bang Farid yang luar biasa, seniman juga, tokoh masyarakat juga. Jangan kemana-mana. Yuk kita ngikut lagi, kita tanya-tanya lagi tentang seputar kongres ini. Abang, Oke. terima kasih Terima banyak. kasih. Ada di Bekasi cahaya baru bersinar, Banmian TV visinya besar, merangkul semua tanpa memandang, mengangkat budaya.